Ketika kamu bilang sedang berproses, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Apakah benar kamu berusaha atau hanya bersembunyi di balik kata-kata indah? Terkadang, kita terlalu nyaman dengan alasan-alasan yang membela diri, tanpa menyadari bahwa kita justru terperangkap dalam kelalaian. Hidup hanya sekali, dan setiap detik berharga, jadi kenapa masih menyia-nyiakannya dengan bertindak seolah-olah semua ini normal? Kita sering meremehkan dampak dari kelalaian ini. Percayalah, itu bisa menghancurkan mimpi-mimpi yang seharusnya bisa kita raih. Menanti momen yang tepat adalah formula kegagalan yang baik. Kita harus berani menatap cermin dan bertanya, apakah ini yang terbaik yang bisa aku lakukan? Jika pada akhirnya, semua alasan itu hanya menutupi ketidakmampuan kita untuk melangkah, saatnya untuk berhenti mengeluh dan mulai bertindak serius. Hidup ini penuh dengan peluang indah yang seringkali kita abaikan, terjebak dalam rutinitas yang monoton. Maka, saatnya untuk merefleksikan diri dan bertanya, apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Apakah kita sudah siap menghadapi kenyataan yang kadang pahit? Ataukah kita masih memilih untuk berlindung di balik ucapan belaka? Jangan biarkan kata-kata semata mereduksi potensi yang kamu miliki. Kita punya kontrol penuh atas hidup ini, jadi saatnya untuk bertindak dan tidak menyangka bahwa semuanya akan serius saja tanpa usaha yang nyata. Banyak di antara kita yang terjebak dalam siklus rutin tanpa kesadaran bahwa kita hanya memperlambat diri. Setiap harinya diisi dengan harapan semu, tanpa ada usaha yang berarti. Mengeluh sudah jadi kebiasaan, sedangkan bertindak malah menjadi opsi yang jauh. Kita memilih untuk bilang bahwa kita sedang berproses, padahal realitanya kita sedang melindungi diri dari kenyataan pahit bahwa kita tidak berbuat apa-apa. Lihatlah orang-orang di sekelilingmu yang selalu menyalahkan situasi. Mereka seolah terjebak dalam lingkaran setan yang tak pernah berujung. Keterpurukan yang mereka alami bukanlah akibat dari kegagalan sistem, melainkan kegagalan diri untuk bangkit. Tak jarang kita melihat teman-teman yang tak pernah lelah mengeluh, sementara waktu terus berlalu. Setiap detik adalah peluang, namun mereka membiarkannya begitu saja. Ada seorang mahasiswa yang terus menunda tugas sampai larut malam. Dia bilang sedang berproses menemukan ide yang tepat, tetapi semua itu adalah alasan untuk tidak berusaha. Ketika tugas jatuh tempo, dia hanya bisa menyesal. Inilah yang terjadi ketika kita membiarkan kelalaian merajai hidup. Kita kehilangan kesempatan untuk berkembang dan belajar. Setiap penundaan yang kita buat tidak hanya berdampak pada tugas, tapi juga pada kepercayaan diri kita. Sama halnya dengan seorang ibu yang kelelahan menghadapi rutinitas sehari-hari. Dia terus berkata, "Besok aku akan lebih baik." Padahal hari ini seharusnya dia bisa memperbaiki masalah yang ada di hadapannya. Seharusnya, setiap kali kita merasa lelah, itu bukan alasan untuk berhenti, melainkan waktu untuk menemukan kembali motivasi. Memahami bahwa perjuangan adalah bagian dari proses, tapi bukan sekadar alasan untuk tidak melangkah. Di sisi lain, kita juga melihat para profesional yang terjebak dalam rutinitas kerja. Mereka sering mengeluh tentang beban pekerjaan, tetapi tidak bersedia untuk mengevaluasi bagaimana mereka mengelola waktu dan energi. Mengatakan bahwa mereka sedang berproses hanya menjadi tameng untuk tidak menghadapi kesalahan yang mereka buat. Hal ini sangatlah berbahaya. Ketika kita tidak mampu untuk melihat kesalahan sebagai pelajaran, kita sesungguhnya sedang mengubur potensi kita sendiri. Dengan merenungkan hal ini, penting untuk menyadari bahwa kelalaian bukan hanya sekadar mengabaikan. Itu adalah pilihan aktif yang kita buat dengan sadar atau tidak. Ketika kita menganggap situasi tidak pernah mendukung, kita sebenarnya sedang mengabaikan keyakinan bahwa kita bisa berusaha lebih baik.
Kita harus mampu mengenali potensi yang terpendam dan berani keluar dari zona nyaman yang penuh dengan alasan. Kesadaran inilah yang akan membantu kita menghentikan siklus ini. Kita harus berhenti membiarkan kelalaian membentuk hidup kita dan mulai menyerahkan diri pada perjalanan sesungguhnya. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton dalam hidup. Setiap dari kita memiliki peran dan tanggung jawab untuk membuatnya berarti. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar lebih sadar akan pilihan yang kita buat. Ada seorang pemuda yang sangat bercita-cita menjadi penulis, tetapi selalu menghabiskan waktu mengeluh tentang kuota internet yang rendah, tidak punya waktu, dan banjak lagi. Ia bilang, "Duh, sudah banjak ide. Nanti deh, kalau ada waktu pasti aku tulis." Namun, waktu terus berlalu, dan impiannya hanya menjadi angan-angan belaka. Dia berpura-pura sibuk, padahal yang dia butuhkan hanyalah niat dan keberanian untuk memulai. Sementara itu, teman-temannya sudah mulai menulis dan menerbitkan karya. Seorang ibu rumah tangga memiliki mimpi untuk memulai bisnis kue, tetapi setiap kali melihat sentuhan perawatan yang harus dilakukan, dia menjadi ragu. Dia bilang dia sedang berproses mencari resep terbaik, sementara kue-kue yang dijual di seberang jalan sudah mulai laris. Ketika malam tiba, dia hanya bisa menyesal karena tidak berani bertindak lebih cepat. Kesempatan itu pun melayang begitu saja, dan rasa penyesalan datang menyusul. Ada pegawai kantoran yang terus-menerus menghadapi deadline, sementara rekan-rekannya sudah selesai dengan tugas mereka. Alih-alih belajar dari yang lain, dia memilih untuk membenahi alasan-alasannya dan menganggap bahwa beban kerja terlalu berat. Dia lebih suka menunggu keadaan ideal daripada bertindak sekarang, dan makin terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Hal ini sangat menghambat kemajuannya dan membuatnya merasa tidak berdaya. Seorang pelajar yang selalu berjanji kepada dirinya akan belajar lebih banyak tiap akhir pekan. Namun, saat interupsi tiba, dia jatuh dalam pelukan gadget, menonton video tanpa tujuan. Kalimat, "Aku sedang berproses," hanya mengundang penyesalan di masa depan. Kita seringkali merasa nyaman dalam kebohongan ini dan membuat langit kebohongan semakin tebal. Cinta pada diri sendiri seharusnya menggerakkan kita, bukan mengikat kita dalam rutinitas yang merugikan. Sekali dua kali, mungkin kita masih bisa menganggap itu sebagai proses. Tapi kita harus mulai menyadari bila kita hanya mempertahankan kelalaian dalam hidup. Dari kisah-kisah ini, kita bisa melihat bahwa semua orang memiliki masalah. Tantangan berbeda, tetapi pola yang sama tetap terulang. Tidak mengherankan jika dalam beberapa waktu kita merasa stagnasi hanya karena kita tak mau mengubah perspektif. Kenapa harus menunggu? Kenapa harus menunda? Kita berhak mengejar mimpi dan mengubah rugi menjadi keuntungan. Dengan menyadari momen-momen ini, kita bisa mulai membangkitkan semangat untuk bertindak dan tidak hanya berfokus pada alasan. Saatnya beranjak dari posisi ini. Bangkit dari mimpi dan merangkul kenyataan yang ada. Mungkin awalnya terasa berat, tetapi kesadaran akan tujuan hidup bisa jadi penggerak. Seperti ular yang mengganti kulit, kita pun perlu mengubah cara pandang terhadap proses. Menyadari bahwa kita harus mulai menindaklanjuti rencana, bukan hanya berputar-putar dalam harapan. Kesadaran ini bisa menjadi titik balik bagi banyak orang yang merasa terjebak. Lihat kembali sekelilingmu, ada banyak contoh nyata. Orang yang berhasil adalah mereka yang tetap berjuang meski sulitnya sebanding dengan dinding batu. Tanyakan kepada mereka tentang perjalanan mereka, dan kamu akan menemukan bahwa keberhasilan tidak datang tanpa pengorbanan. Ada kalanya kita perlu mendobrak batasan sendiri dan mulai melangkah meski terlihat tidak nyaman.
Kebangkitan dimulai dari keputusan untuk tidak membiarkan alibi merusak langkah ke depan. Ini bukan soal menghilangkan rasa takut, tetapi memahami bahwa perjuangan adalah bagian dari proses untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah kecil yang kita ambil adalah fondasi untuk perubahan besar. Penting untuk terus maju, meski tampak sulit. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil adalah langkah ke arah kemajuan. Dalam perjalanan ini, seringkali kita menemukan bahwa ketidakpastian adalah bagian yang tak terpisahkan. Mungkin rasa khawatir dan ragu akan selalu ada, namun kita harus belajar untuk tidak membiarkan hal-hal itu menghalangi. Lalu, saat menuju titik ini, kita perlu membangun komitmen untuk berani mengambil risiko. Akhir kata, saatnya untuk berpikir lebih maju. Melihat ke depan serta memahami bahwa setiap langkah kecil menuju tujuan adalah kemenangan yang layak dirayakan. Mengambil tindakan sekecil apapun adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar berada di jalur yang sudah ditentukan. Selain itu, kita juga harus sepenuhnya menerima semua konsekuensi dari tindakan yang kita ambil. Dengan cara ini, kita bukan hanya mempersiapkan diri untuk sukses, tetapi juga untuk belajar dari setiap kegagalan. Setidaknya, saat kita mengambil langkah, kita bisa bangkit dan terus melangkah ke depan. Kita sudah cukup lama terkungkung dalam kebohongan manis. Saatnya untuk melangkah keluar dari bayang-bayang kelalaian dan mulai mengambil langkah konkret. Setiap keputusan yang kita buat hari ini adalah batu bata untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ingat, kemajuan tidak mengenal ukuran, yang terpenting adalah pergerakan. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Jangan biarkan kesempatan menguap hanya karena ketidakmampuan kita untuk melawan rasa malas. Tanyakan pada diri, apakah kamu sudah berada di jalur yang benar? Jika tidak, segera bangkit dan berbenah. Jangan biarkan dirimu terjebak lebih lama. Tiada waktu untuk menunggu. Saatnya menjadi individu yang proaktif, bukan pasif. Ambillah tanggung jawab atas hidupmu dan ciptakan masa depan yang kamu inginkan. Sudah saatnya mengakhiri kebodohan dan memulai langkah berani menuju pencapaian. Mari kita ambil langkah pertama. Satu langkah kecil dari sekarang, untuk memulai perubahan besar dalam hidup kita. Kamu memiliki kekuatan untuk menentukan arahmu sendiri, jadi jangan tunggu lagi. Setiap detik berharga, saatnya untuk bertindak dan merebut kembali hidupmu. Kamu bisa melakukannya. Jangan pernah meragukan potensimu. Ingatlah, setiap detik yang berlalu tanpa tindakan adalah kesempatan yang hilang. Jadi, belajarlah untuk merangkul melangkah dan berani mengambil risiko. Hal ini akan membawamu ke tempat yang lebih baik dan lebih berarti dalam hidup. Saatnya untuk berdiri dan melangkah maju. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam bertindak, kita akan menemukan bahwa hidup ini penuh dengan peluang. Jangan ragu untuk mengejar impianmu. Kamu berhak untuk meraih semua yang kamu inginkan. Saatnya untuk menentukan langkahmu, bergerak ke depan, dan terus memperjuangkan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Hidup ini adalah milikmu, jadi buatlah setiap detik berharga dan berarti.